Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazilatur Rahman. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan apa itu hak dan kewajiban warga negara. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu hak dan kewajiban warga negara menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Profesor Dr. Noto Negoro. Beliau mengatakan, hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain. Lalu, Profesor Dr. Notonegoro juga mengatakan, kewajiban sebagai sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini, tidak bisa diberikan oleh pihak yang lain dan sifatnya bisa tuntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Kewajiban juga diartikan sebagai suatu hal yang harus dilakukan. Selanjutnya, menurut Curzon membagi hak menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada hak sempurna. Hak sempurna ini dapat dipaksakan melalui hukum. Lalu ada hak utama, yaitu hak yang diperluas hak-hak tambahan. Lalu ada hak publik, yaitu hak yang dimiliki oleh masyarakat. Lalu ada hak positif, yaitu hak melakukan perbuatan tertentu. Dan yang terakhir adalah hak milik, yaitu hak yang berhubungan dengan barang ataupun kedudukan. Curzon juga membagi kewajiban menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu kewajiban mutlak, yaitu kewajiban diri sendiri. Lalu ada kewajiban publik, yaitu kewajiban untuk mematuhi hak publik. Lalu ada kewajiban positif, yaitu kewajiban yang menghendaki dilakukan sesuatu. Lalu ada kewajiban umum yang berlaku untuk umum. Dan yang terakhir adalah kewajiban primer yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Selanjutnya ada menurut Profesor RMT Sukamto Noto Nagaro. Profesor RMT Sukamto Noto Nagaro ini berpendapat kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa tuntut paksa oleh orang yang berkepentingan. Kewajiban dapat timbul karena keinginan dari diri sendiri dan orang lain. Kewajiban ini bisa muncul dari hak yang dimiliki oleh orang lain. Lalu untuk haknya, beliau mengatakan hak adalah sebuah kuasa menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini tidak bisa dilakukan dan diterima oleh pihak lainnya. Hak dan kewajiban warga negara keduanya bisa dituntut paksa oleh yang bersangkutan. Jadi, hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya saat ini, banyak warga negara yang belum merasakan apa itu kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi pada saat ini lebih banyak mendahulukan haknya daripada kewajibannya. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan jika ketidakseimbangan hak dan kewajiban ini terjadi, maka dapat menimbulkan sebuah kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Baiklah, selanjutnya adalah hak warga negara. Hak-hak yang wajib diterima oleh setiap warga negara yaitu yang pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu yang kedua ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Dan yang ketiga ada hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lalu ada hak atas kelangsungan hidup, yang mana berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Lalu ada hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan hidup manusia. Selanjutnya ada hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Lalu selanjutnya ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan umum. Selanjutnya ada hak untuk mempunyai hak milik pribadi
hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Yang terakhir adalah hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara. Kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara adalah, yang pertama itu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Lalu ada wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya ada wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selanjutnya ada wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dan yang terakhir adalah wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang terakhir adalah hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban ini telah dicantumkan dalam UUD 1945 pada pasal 26, 27, 28, dan 30. Yang mana berbunyi di pasal 26 ayat 1, yaitu yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2-nya, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Lalu pada pasal 27 ayat 1, di situ berbunyi, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu pada pasal 28 itu berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Lalu pada pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat 2-nya menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.